Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidil Arabi wal Ajam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nuril kasali wal madadil jari wal jimahdi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Al-muhtaramat wal mukarramat jami'il muslimat wa bil khusus umuna Syarifah Narifah bintu Martas asallahu ayyutawil umurha bil adillah wal barakah. Walaupun muslimat yang hadir di hari Kamis ini, mudah-mudahan tidaklah pergi seseorang dari tempat majelis ilmu kecuali Allah ampuni segala dosanya, kecuali Allah kabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan di majlis yang insyaallah mubarakah ini. Salawat serta salam kita curahkan, kita junjungkan kepada Nabi Alam yang mana beliau ahsan nas khalqan wa khalqah, yang mana beliau itu pemilik daripada akhlak yang begitu mulia, pemilik daripada suri tauladan yang begitu agung. Beliau yang memperjuangkan kita sebagai umatnya sehingga kita bisa sampai di hari ini. Beliau yang memperjuangkan kita dari zaman jahiliyah, banyak para pembenci sampai sekarang banyaknya para pencinta kepada beliau. Beliau adalah Habibana wa Syafi'ina wa Karimina wa Maulana Muhammadin. Semoga kita mendapatkan syafaat dan juga pertolongannya Nabi besar Muhammad SAW di padang mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci yaitu Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mati. Setiap yang bernyawa kayak kita ini pasti bakal dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang hidup pasti akan bertemu dengan ajal. Setiap manusia akan merasakan kematian. Setiap manusia akan bertemu dengan kematian. Hanya saja tinggal menunggu giliran, tinggal menunggu waktu kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Kita bisa kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bu, ngantuk ya? Malaikat apa yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa? Malaikat Israel. Alhamdulillah masih apal. Biasanya kan ibu-ibu zaman sekarang nih kalau udah dikasih tahu setelahnya lupa gitu kan. Malaikat Israel. Yang mana nanti malaikat Israel akan datang kepada kita tanpa mengetuk pintu, tanpa mengucap salam, tanpa meminta izin kepada kita untuk mencabut nyawa kita, tanpa memberitahu kapan waktunya nyawa kita akan dicabut oleh dia. Itu malaikat Israel. Akan tetapi malaikat Israel bisa saja mengetuk pintu bahkan mengucapkan salam hanya kepada manusia yang begitu agung, hanya kepada manusia yang begitu mulia. Bahkan manusia yang begitu agung, manusia yang begitu mulia dikasih tahu kapan waktunya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu manusia yang mulia itu, manusia yang agung itu bernama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril, "Wahai Jibril, turunlah engkau, katakan kepada Muhammad, dia memilih aku atau memilih dunia. Seandainya dia memilih aku, maka katakan bahwa waktu itu juga ajalnya akan tiba. Tapi seandainya dia memilih dunia, maka akan aku panjangkan umurnya." Lalu malaikat Jibril alaihissalam turun menyampaikan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi besar Muhammad
Subhanahu wa taala. Sebab kehidupan bagiku di dunia tidak apa-apa yang dibandingkan harus bertemu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah gak cinta sama dunia. Seketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Israel. Wahai Israel, turunlah ke bumi, pasang muka yang berseri-seri, pasang muka yang paling terindah di antara yang terindah. Sebab engkau ini akan mencabut nyawa daripada seseorang manusia yang begitu mulia. Engkau akan mencabut nyawa seseorang yang begitu agung. Dan pada saat kau mencabut nyawanya, kau meminta izin dia terlebih dahulu. Akhirnya datanglah malaikat Israel. Malaikat Israel datang gak langsung menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Israel berhenti di pintu rumahnya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah. Lalu mengetuklah malaikat Israel, mengetuk pintu sambil mengucapkan salam, katanya, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Akhirnya yang buka pintunya Sayyidah Fatimah. Kata Sayyidah Fatimah, siapa engkau? Lalu kata malaikat Israel, aku adalah pemisah antara anak dari ibunya. Aku pemisah antara istri-istri dari suaminya. Aku yang menjadikan seluruh anak-anak yatim piatu. Aku yang menjadikan setiap istri-istri menjadi janda. Aku yang meramaikan kuburan. Aku yang memisahkan antara dunia, antara kehidupan dan juga kematian. Itulah aku. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk mencabut manusia yang begitu mulia, manusia yang begitu agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu Sayyidah Fatimah bergetar ketakutan, lalu berlari menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Fatimah, wahai ayahku, apakah engkau akan meninggalkan aku? Wahai ayahku, apakah engkau akan meninggalkan dunia ini? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sambil membisikkan Sayyidah Fatimah. Dikatakan oleh Rasulullah, wahai Fatimah, sesungguhnya engkau akan menyusulku. Engkau akan menjadi seseorang yang pertama kali akan menyusulku. Sehingga itu yang tadinya Sayyidah Fatimah menangis-nangisnya, akhirnya tersenyum karena Rasulullah SAW mengatakan itu. Datanglah malaikat Israel menghadap kepada Rasulullah SAW. Kata malaikat Israel, wahai Rasulullah, dengan segenap hatiku aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta izinmu terlebih dahulu. Jikalau engkau mengizinkan, maka akan aku cabut nyawamu. Dan jikalau engkau tidak mengizinkan, aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku ini belum puas meninggalkan umatku. Aku ini belum tenang meninggalkan umatku sebelum Allah memberikan jaminan kepada umatku. Akhirnya malaikat Jibril datang kepada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perkataannya Rasulullah SAW. Nabi besar Muhammad SAW di akhir-akhir kehidupan nafasnya masih memikirkan kita umatnya. Yang kadang kita ini sebagai umatnya sering lupa sama Nabi besar Muhammad, sering bahkan tidak melakukan sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad, dan yang paling parah lagi tidak pernah bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Lalu Jibril setelah menyampaikan itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Jibril kepada kekasihku bahwasannya seseorang manusia yang pertama kali akan dibangkitkan dari dalam kubur adalah dia. Dialah yang akan memimpin manusia di dunia maupun di akhirat. Dan katakanlah kepada dia bahwasannya surga aku haramkan untuk umat-umat yang lain sebelum umatnya masuk terlebih dahulu. Akhirnya malaikat Jibril membawa firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu kata Rasulullah SAW, al-an qarata'ain. Sekarang aku senang. Sekarang aku tenang. Cabutlah nyawaku wahai malaikat Israel. Akhirnya dicabut nyawanya Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi Muhammad SAW dicabut nyawanya, Nabi Muhammad merintih. Dicabut lagi nyawanya, merintih lagi. Kesakitan Nabi besar Muhammad SAW. Lalu ada di sebelah Nabi besar Muhammad itu sebuah cawan berisi air. Air dimasukkan tangan kanannya lalu mengusap kepalanya yang berkeringetan karena kesakitan. Lalu bertanya Rasulullah SAW,
Ya Khalil Israel, wahai kekasihku Israel, apakah memang seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Berkata malaikat Israel, iya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, apakah rasa sakit ini yang bakal nanti dirasakan oleh umatku, wahai Israel? Iya ya Rasulullah, rasa sakit seperti itulah yang akan dirasakan oleh umatku. Seketika itu Nabi besar Muhammad SAW menangis senangis-nangisnya sebab perkataan malaikat Israel. Pernyataannya bahwa umatnya Nabi besar Muhammad SAW akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Lalu Rasulullah SAW mengangkat tangannya lalu berdoa. Ini doa terakhir Nabi besar Muhammad SAW untuk kita sebagai umat. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma khafif ala ummati fi sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku. Ya Allah, permudahkanlah sakaratul maut umatku. Bu, ibu-ibu, Ipa cerita ibu-ibu tidur. Ini kisah Rasulullah wafat. Nggak sampai ke dalam hati ibu-ibu. Nggak sampai ke dalam hati, yang mana Rasulullah SAW di akhir nafasnya aja masih memikirkan umatnya. Rasulullah SAW nggak memikirkan anak-anaknya, bu ibu. Rasulullah SAW nggak memikirkan istri-istrinya, wala sahabat-sahabatnya. Beliau hanya memikirkan umatnya. Bahkan pernyataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwasanya inna Rasulillah fi akhiri nafsi harraja syafataihi marratain fa'alqaitu sam'i fasami'tu yaqul ummati ila akhir. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwasanya Rasulullah di akhir nafasnya menggerakkan bibirnya dengan 2 kali gerakan. Lalu aku mendekatkanlah telingaku, lalu aku dengarkan beliau mengatakan ummati. Seketika itu bibirnya Rasulullah SAW tertutup. Rasulullah SAW kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kalau kita nggak sedih sama wafatnya Nabi Muhammad SAW, perhatikan hati-hati kita. Mungkin aja hati kita ini masih kotor. Mungkin aja hati kita ini masih penuh dosa, ibu. Kita nggak sedih sama wafatnya Nabi Muhammad. Kita wala mikirin Nabi besar Muhammad, yang kita pikirin dunia ini, ibu. Benar apa benar? Benar. Bu, pada saat Rasulullah SAW meninggal, para sahabat sedih sesedih-sedihnya. Bahkan ada yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku udah gak tahan lagi hidup. Cabut aja nyawa aku ya Allah, sebab aku tidak lagi sanggup untuk hidup tanpa Rasulullah SAW. Seketika itu Allah cabut nyawanya. Bahkan ada yang meminta, ya Allah, butakan saja mataku. Butakan saja mataku kalau di hari ini sampai nanti aku tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah SAW. Akhirnya dibutakan. Sampai Sayyidina Bilal itu muazzinnya Rasulullah SAW. Saking nggak sanggupnya Sayyidina Bilal bin Rabah, beliau pindah hijrah ke Habasyah. Sebab Sebab beliau ini nggak sanggup lagi. Setiap jalan yang ada di Madinah, beliau selalu teringat dengan Rasulullah SAW. Ketika Sayyidina Bilal di Habasyah, pindah baru 2 tahun, akhirnya mimpi Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wahai Bilal, kenapa engkau tidak menjengukiku? Kenapa engkau tidak mengunjungiku? Kenapa engkau tidak mau ke makam aku? Gitu. Akhirnya daripada mimpi itu, Sayyidina Bilal bin Rabah kembali ke Madinah, bertemu dengan cucu-cucunya, yaitu Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Akhirnya kata Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, wahai paman Bilal, azanlah. Wahai paman Bilal, azanlah, aku rindu dengan azannya Sayyidina Bilal. Lalu datangnya Sayyidina Abu Bakar, ketika Sayyidina Bilal nggak sanggup, sebab kalau dia azan, kalau Sayyidina Bilal azan itu selalu teringat dengan Rasulullah SAW. Tapi karena permintaan daripada Sayyidina Abu Bakar yang pada saat itu beliau adalah seorang khalifah, akhirnya Sayyidina Bilal mau. Akhirnya azanlah Sayyidina Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang terdiam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang pada lari, banyak teriak, Rasulullah hidup lagi, Rasulullah hidup lagi, katanya.
an la ilaha illallah, berkumpul daripada di depan sebuah masjid. Allah asyhadu an la ilaha illallah, menangis mereka semua, menangis. Mana ya Rasulullah, mana ya Rasulullah. Pada saat Sayyidina Bilal azan, pada saat perkataan asyhadu anna Muhammad, pada saat mengucapkan Muhammad dan Rasulullah, Sayyidina Bilal menangis senangis-nangisnya tidak tahan mengucapkan nama Rasulullah SAW sebab kerinduan di dalam hatinya. Asyhadu anna Muhammad, pada saat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Sayyidina Bilal wafat dalam kerinduannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, mau berkumpul sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sholat. Ibu tahu gak, 1 kali salawat dari kita, gak usah banyak-banyak. Ibu kalau misalnya masih berat melakukan salawat di pagi hari sama salawat di sore hari, 10 kali. Sebab di kuburan Nabi besar Muhammad SAW ada 2 malaikat yang Allah tugaskan untuk menyampaikan siapapun yang bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kalau kita nih salawat 1 doang dikabarin, Fulanah bintu Fulanah bersalawat kepadamu. Bahwasannya misalnya Sofi bersalawat 1 kali, disampaikan oleh malaikat, ya Rasulullah, Sofia bintu Hasan bersalawat kepadamu. Sofia bintu Hasan bersalawat kepadamu. Gitu. Diberitahu tak hanya namanya saja, akan tetapi nama ayahnya aja nama ayahnya aja disebutkan di depan Rasulullah SAW. Kalau pengen dikenal nama Nabi besar Muhammad SAW, perbanyak sholawat. Kalau pengen banyak 1000 minimal kan per hari. Mau ngapain aja terserah, sholawat kepada Nabi besar Muhammad sampai nanti kita di padang mahsyar dipanggil sama Rasulullah. Amin. Misalnya siapa? Hasmi, kamu dipanggil sama Rasulullah. Sofia, kamu dipanggil sama Rasulullah. Seneng gak, Bu? Seneng. Tanpa kita menghadap kepada Rasulullah SAW aja udah udah Rasulullah SAW cari. Kematian itu akan datang kepada siapapun, terutama kepada kita manusia. Mudah-mudahan kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kalau pengen husnul khatimah, baca doanya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah. Kalau misalnya meninggal dalam husnul khatimah itu ya kayak gimana sih, Pak? Orang kalau meninggal dalam husnul khatimah dia membawa keimanan. Hati-hati. Orang kalau pengen husnul khatimah harus membawa keimanan. Sebab naudzubillahi min dzalik, masyisyar, semoga Allah menjauhkan. Kalau misalnya seseorang meninggal tidak membawa keimanan, Rasulullah SAW aja nggak bisa nolong, Bu. Nggak bisa nolong. Dikatakan di dalam kitab Sunan Bukhari bahwasannya ada beberapa hal seseorang yang dapat murtad, entah itu dalam kaul, perkataan ataupun fi'il, perbuatan. Ada beberapa. Contohnya menistakan agama. Menistakan agama benar, emang salah satu daripada udah pasti orang itu murtad kalau misalnya dia menistakan agama. Contohnya banyaknya orang kalau dia menistakan agama itu misal ya, dia ini membakar lafaznya Allah Subhanahu wa taala, menistakan agama. Lalu misalnya dia menginjak-injak kitab suci Al-Qur'an, menistakan agama. Langsung keluar dari Islam tanpa perkataan sebab dia murtad fi'il, murtad perbuatan. Tapi yang paling berbahaya adalah kita ini ragu-ragu atas rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling bahaya. Kita nggak yakini bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang kita pikirin bahwasanya rezeki itu dari pekerjaan kita, dari suami kita, bahkan dari orang tua kita, benar gak? Padahal semua rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
suami, orang tua, pekerjaan, bos itu hanya perantara dari dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa aja kalau misalnya Bu, kalau Allah nggak maha baik ya, ibu capek-capek kerja, Allah nggak kasih rezeki, bisa aja kayak gitu. Bisa aja kita di kelaparan, tapi karena Allah maha baik, Allah kasih deh gajinya. Allah kasih gitu. Kalau misalnya kan kalau kerja tuh kadang kalau misalnya bagus, gak bagus. Kalau misalnya bagus, ahsan. Kalau misalnya kita nggak bagus kerjanya, bisa jadi kita nggak digaji sama bos kita, bener gak? Kita disuruh ini nggak benar, suruh ini nggak benar, bisa aja nggak digaji. Tapi karena Allah maha baik, kita digaji sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau misalnya rezeki kita nggak habis-habis, itu tandanya berkah. Berkah rezeki langsung dari Allah Subhanahu wa taala, halal. Itu. Pokoknya harus kita yakini bahwa rezeki semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa kita sadari, kalau kita meyakini, tidak meyakini rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah kita bisa keluar daripada Islam. Terkadang membuat hati yakin itu susah, benar enggak? Lalu yang kedua itu dikatakan kalau misalnya kita meyakini bahwa ada ajaran yang lebih bagus daripada ajaran yang lain. Kayak contohnya, ibu-ibu suka ke pantai gak? Suka ke pantai gak? Pernah kan pasti, apalagi ke Bali. Kita ngelihat ada orang yang daripada di luar Islam, ataupun mungkin ada orang Islam yang belum Allah kasih hidayah, mudah-mudahan Allah kasih hidayahnya, melihat mereka berpakaian mempesona pakaiannya. Kurang bahan, bisa dibilang kayak gitu ya. Kurang bahan, terbuka. Kita ini nganggap ngelihat mereka adem banget kayak gitu, enak banget. Aku nih ya Allah, pakai abaya, bahkan dalamnya daster, bahkan kepalanya pakai ciput dulu kalau pakai kerudung. Panas ya Allah, panas gitu. Seandainya deh aku jadi dia, aku udah jadi model kayaknya. Hati-hati lah dalam perkataan kayak gitu, walaupun bercanda itu bisa membuat kita keluar daripada Islam. Sebab kita meyakini bahwasannya ada ajaran yang lebih baik daripada Islam. Bu, kalau misalnya ibu disuruh pilih ada permen terbuka sama permen tertutup, pilih yang mana? Tertutup. Berarti kita muslimah yang tertutup istimewa. Lalu yang terakhir itu kita tidak mentobati perbuatan dosa kita di masa lalu. Terkadang dosa itu ada yang pahit, ada yang manis, ibu-ibu. Dosa itu ada yang pahit, ada yang manis. Ada dosa yang manis, apa? Pacaran dosa apa enggak? Waktu dilakuin manis apa enggak? Manis, bener gak? Pacaran itu dosa, rasanya manis, bener gak? Kadang orang nih, kalau banyaknya orang menutup daripada telinga mereka bahwasanya mengharamkan seorang laki-laki maupun seorang perempuan itu haram buat bahkan bertemu aja haram. Bertatap-tatapan mata aja udah termasuk zina sebenarnya, ibu. Tapi banyaknya orang menutup kuping. Sama kayak orang kalau misalnya disuruh pakai kerudung tapi nggak mau, butuh waktu katanya pakai kerudung. Padahal bukan butuh waktu, pakai kerudung itu udah kewajiban sebagai muslim. Mau dia siap gak siap, dia harus pakai kerudung, begitu. Makanya alhamdulillah saya dapat orang tua yang luar biasa. Ya kalau misalnya nih anaknya dekat dari laki-laki manapun, siapa itu? Ngapain? Gitu. Gak boleh, gak ada yang boleh pacaran, haram gitu. Alhamdulillah saya dapat orang tua yang gitu. Bu, ini saya dulu waktu SD. Waktu SD itu emang belum masuk pesantren dan belum tahu hukum syariat. Saya ibu pernah, namanya orang pernah melakukan dosa ya, pernah pacaran cuma 1 hari, Bu. 1 hari, ibaratkan cuma 2 jam pacarannya, Bu. Ditembak tiba-tiba putus. Sebab apa? Umi saya udah marah-marah. Siapa pacarnya? Berani lo ya sama anak. Gitu. Orang tua yang kayak gini, Bu, yang harus diikuti. Sebab anaknya kalau pacaran, ibu-ibu dengar, anaknya kalau pacaran diminta pertanggungjawaban di akhirat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nih jangan mikirin suami kita yang selingkuh, itu urusan dia, itu dosa dia. Yang harus kita pikirkan adalah anak kita. Kalau anaknya nggak soleh, nggak soleha,
itu anak bisa narik kita ke dalam neraka, Bu. Anak yang nggak pakai jilbab, rambutnya dilihat oleh banyak orang, itu bisa menarik daripada ayahnya, bahkan ibunya, bahkan pamannya. Banyak yang ditarik sama anak tersebut, Bu. Kalau nggak soleh sama soleha, ibunya ngebiarin. Bahkan kalau misalnya suaminya nih udah bilang si anak nih jangan pacaran, ibunya karena sayang sama anaknya, ya udah anaknya biarin pacaran, disembunyiin dari suaminya. Itu salah. Itu anak bisa narik kita dari neraka. Kita yang tadinya udah solehah di dunia, udah ngelakuin amal soleh banyak-banyak, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebab anak tersebut. Oleh karena itu mudah-mudahan abi saya sama umi saya Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah kabulkan segala hajatnya. Amin. Allah mudahkan segala kesulitan. Dan semua ibu-ibu juga Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah kabulkan segala hajatnya. Amin. Allah Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di surga nanti. Jam berapa sekarang, Bu? Pengen pulang? Udah sore. Sedikit lagi ya. Tapi yang paling mirisnya, Bu, keimanan yang paling miris itu adalah ketika kita seorang muslim tidak memperdulikan muslim yang lain. Bu, manusia, orang-orang yang ada di Palestina saudara kita apa bukan? Muslim apa bukan? Kok kita diem aja? Kalau kita nggak bisa membantu mereka dengan tubuh kita untuk melawan daripada para Zionis, setidaknya kita bantu dengan memboikot produk-produk yang mendukung daripada para Zionis, ibu-ibu. Bu, tahu dari TV-TV banyak anak-anak terbunuh, banyak perempuan-perempuan diperkosa, banyak seorang ayah yang meninggal, seorang ibu yang meninggal, banyak orang-orang yatim piatu. Itu cuma 5% kata Muhammad Hussein, jurnalis Indonesia yang pernah datang ke Palestina, katanya bahwasannya yang disiarkan di di televisi, di handphone itu cuma 5% dari Palestina. Itu cuma 5% yang kita tahu dari Palestina. Mereka muslim, saudara-saudara kita banyak yang ditindas. Bahkan ada sebuah kisah perempuan, Bu. Perempuan dijauhin dari ayah sama ibunya, dipenjara oleh Zionis, dicabut matanya, bahkan juga diperkosa, ibu-ibu. Nauzubillahi min dzalik. Tapi banyaknya umat Islam di zaman sekarang ini mereka malah memperamai daripada produk-produk yang mendukung daripada para Zionis. Itu mereka diskon-diskonin kepada kita, Bu. Diskon-diskonin, yang mau beli dapat diskon 5% bahkan 50% dari harga aslinya, biar kita beli. Tapi sebagai kita seorang muslim, yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad SAW bahwasannya seorang muslim dan juga seorang muslim yang lain itu ibaratkan satu tubuh. Kalau misalnya satu tubuh itu sakit, kita pun seharusnya merasa sakit. Oleh karena itu, Bu, kalau misalnya kita nggak bisa dukung mereka, nggak bisa datang ke Jakarta buat berkumpul untuk membela Palestina, kalau kita nggak bisa lawan dengan tubuh kita, dengan diri kita, dengan kekuatan kita nggak bisa ke sana, setidaknya kita bantu dengan memboikot produk-produk dari sekarang mulai ya, boikot lagi. Mudah-mudahan kita ini Allah mudahkan untuk memboikot daripada produk-produk. Mudah-mudahan Palestina cepat merdeka, cepat sejahtera, bisa hidup kayak kita tenang, tentram. Amin ya rabbal. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.